Yes, I got my swagger. Oke, jadi cara pertama kita masuk dulu ke aplikasi yang mesin HP kalian, dan kalau di sini kita klik aja lambang plus di tengah bos ini. Lalu kita belajar di sini rasionya 1:1 karena kita akan membuat gamester, dan kita pilih rasionya 1:1 dan kita klik frame rate-nya. Kalau misalkan frame rate kalian ada yang 60, pakai aja yang 60 ya. Tapi nggak usah kita pakai 30 aja. Kita pakai 30 fps lalu kita buat proyek. Kok ini sih proyek 1:1 gini ya, baru kita buat proyek. Kalau udah kita klik aja lambang plus di kanan bawah sini, yang ini ya, kita klik. Kalau di sini kita pilih bagian media untuk kita tambahin foto dan audio untuk kita tambahin lagu. Kalau misalkan lagu kalian dari sebuah video, kalian bisa ekstrak audionya ya. Untuk beat lagunya udah di sini deskripsi, tinggal kalian tambahin aja. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita akan siapin foto dan lagunya kayak gini, dan untuk tanam beatnya kalian bisa klik aja detik ini untuk ditambahin beatnya ya guys ya. Dan untuk AM versi ini itu AM versi 4 ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang 4 dibawa, nggak tahu sih bisa apa enggak. Kalian coba aja ntar. Kalau di sini tinggal kita klik aja foto di bagian sini, kita klik dan kita ke detik 03.26, lalu kita klik lama perpanjang di bagian sini. Ke detik 03.26 ya, baru kita klik lama perpanjang di bagian sini. Kalau udah ternyata jadi kayak gini ya, kita kembali dan kita ke detik 00.00, lalu kita klik aja fotonya di bagian sini. Pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini, dan kita pilih di bagian zoom di kanan bawah sini. Kalau udah kita tambahkan kunci dulu satu di kiri bawah sini. Nah, kalau kita tambahin kunci, ingat ya, tambahin kuncinya tuh di detik 00.00, jangan di detik mana. Jangan di detik manapun ya, detik 00.00 aja. Kalau udah kita ke detik berapa ya? Kira-kira 01.16 aja dah. 01.16 kita tambahkan kunci lagi. Jadi dia ada dua kunci kayak gini. Yang satu di detik 00.00, yang satu ada di detik 01.16. Jadi ada dua kunci kayak gini. Kalau dari sini kita ke kunci yang di bagian 00.00 ini ya. Kalau udah kita kunci 00 ini, kita atur di sini di bagian zoom ini. Ini kita atur menjadi besar kayak gini. Nah, kita perbesar aja kayak gini. Terserah kalian mau sampai berapa. Kalau dari sini tinggal kita apain ya? Kita klik lambang kurva di bagian sini. Kalau udah kita pilih di bagian kurvanya, kalian pilih kurvanya yang di bagian. Nah, kalian pilih kurvanya di bagian sini ya. Kalian klik, lalu kita atur seperti ini. Kalau udah kalian klik ini, kalian seperti ini. Jadi akan jadi kayak gini ya. Nah, dan untuk yang kunci di bagian sini nih, yang di detik 00 ini kalian jangan terlalu besar-besar banget ya. Mungkin semana ya? Ya segini cukup kali, nggak usah besar-besar banget. Nah, kalau udah kayak gini kurvanya dan kuncinya kayak gitu ya. Kalau jadi kayak gini dan sama hasilnya berarti udah benar caranya. Dan kalau di sini tinggal kita ke detik 00.00 lagi, lalu kita kembali dan pilih blending dan opacity di kanan bawah sini. Kalau udah kita tambahkan kunci satu di kiri bawah sini. Ini masih di detik 00.00 ya. Lalu kita atur menjadi 0 ini opacity-nya. Kalau udah kita ke kunci yang di bagian 01.16. Biar cepat kalian klik lambang panah ini aja ya. Lalu kita tambahkan kunci lagi satu dan atur menjadi 100. Oke, kalau udah kayak gini nanti. Dan kalau udah kita kembali dan pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini. Kalau udah kita klik aja di bagian rotasi di bagian sini. Lalu kita ke detik 01.16-nya lagi dan tambahkan kunci lagi satu. Dan kita ke detik 00.00 lagi, lalu tambahkan lagi kunci satu. Kita atur di sini menjadi berapa ya? 30 aja, 30 biasa kayak gini. Oke, kalau udah kita atur kurvanya ke tengah-tengah kuncinya dulu, ke tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci kiri. Lalu kita klik kurva di bagian bawah sini dan kita atur kurva yang ini. Nah, ini ya. Kalau udah kita pilih kurva yang di bagian sini. Nah, kalau udah ini udah jadi ya. Kayak gini ntar. Oke, kalau dari sini tinggal kita klik lagi aja fotonya. Dan pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini. Lalu kita pilih di bagian zoom di kanan bawah sini lagi. Dan kalau udah kita ke detik 02.08 dan kita tambahkan kunci dulu satu. Lalu kita ke detik 03.04 tambahkan kunci lagi satu.
Ini ya, peletakan kuncinya tuh tadi kunci yang pertama di detik 02.08. Yang kunci yang kedua di detik 03.04. Oke. Kalau udah sama, kita ke kunci yang di detik 03.04. Lalu kita atur di sini zoomnya ke belakang kayak gini. Belakang kayak gini ya. Ini di detik 03.04 atau ke belakang kayak gini. Oke, jangan terlalu ke belakang banget, segini aja kayaknya cukup. Kalau udah, kita tambahin kunci lagi di detik 03.26. Tambahkan kunci lagi satu. Kalau udah kita besarin sampai full lagi kayak gini. Dah, kalau udah full, tinggal kalian geser ke kiri. Atur kurvanya yang di tengah-tengah antara kunci yang di detik sini sama detik sini ya. Bukan yang di sini sama yang di sini, bukan ya. Tapi yang di sini. Kita atur kurva yang bagian sini. Seperti ini, kita alihin bagian ini dan atur kayak gini. Nah, gini aja ya. Intinya jangan sampai mentok tengah-tengah aja. Kalau bisa kalian pencet gini, kalian atur ke tengah aja kayak gini. Oke, kalau dari sini tinggal kita geser sampai kurvanya ini berubah. Jadi kurva yang ini tuh berubah. Kita geser ke kiri sampai kurvanya berubah. Nah, kalau udah berubah kurvanya, kita atur lagi kurvanya yang lain. Yang ini ya, kurva Z di bagian paling bawah ini. Nah, ya kayak gini. Kita atur di sini kurvanya kayak gini. Jadi kita cuma atur ininya aja. Panjangin sampai ke kiri. Nah, ntar kayak gini aja ya. Nah, kalau kayak Oke, kalau dari sini tinggal kita klik lagi fotonya dan pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini. Lalu kita ke bagian rotasi yang di bagian sini. Dan kalau dari sini kita ke detik 03.04 lagi. Lalu kita tambahkan kunci 1. Di detik 03.04 tambahkan kunci 1. Kalau udah kita ke detik 03.26 lalu tambahkan kunci lagi 1. Dan kita atur di sini menjadi ya, minus 23 aja. Kalau kita geser ke kiri, atur di sini kurvanya kita klik dan atur kurvanya kayak mana ya? Kita klik titik 3 di kiri bawah sini dulu. Dan kita pilih di sini aktifkan overshoot. Kalau udah kita pilih bagian kurva ini dan kita turunin sampai seperti ini ya. Nah. Oh, kurang. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah jadi deh. Kalau udah tinggal kita klik lagi aja foto ini, pilih di bagian efek, lalu kita tambahkan efek. Di sini kita pilih distorsi atau warp. Dan kita pilih di sini efek ubin di kanan paling bawah. Oke, kalau di sini ubinnya mirrornya kita on aja di kanan paling bawah lagi. Dah, kalau udah mirrornya di on, ya gini doang sih sebenarnya. Nah, saatnya kita buat foto yang di detik 02.27, kalian tambahkan foto lain ya, kalian tambahin foto. Nah, contohnya seperti ini. Kalau udah kalian tambahin foto di detik 02.27, kalian perpanjang di sini sampai detik 05.23 aja, 05.23. Kalian klik perpanjang di bagian sini. Nah, kalau dari sini kita bagi dulu fotonya sampai detik 03.26. Kita ke detik 03.26 lalu kita bagi fotonya, klik bagian sini. Nah, kalau udah ntar dia akan sejajar sama foto yang ini ya. Oke. Lanjut aja, kalau di sini kita klik aja foto yang paling atas di sini. Dan kita pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini. Dan kita tambahin apa nih? Pilih di bagian lambang zoom di kanan bawah sini. Dan kita tambahkan kunci dulu 1 di kiri bawah sini. Tekan kunci di bagian sini, kita geser ke ujung kiri. Kita geser ke ujung kanan, ke ujung kanan. Dan kita tambahkan lagi kunci 1. Lalu kita besarin kayak gini, dikit aja. Dan tekan kuncinya, geser ke ujung kiri. Kalau udah kita atur kurvanya seperti ini. Nah, kan ini kurvanya masih ada overshootnya. Kita nonaktifkan dulu, titik 3 di kiri bawah sini. Nonaktifkan overshoot. Nah, kalau udah kita atur kurvanya seperti ini, kita klik. Ini yang di bagian Z ini. Lalu kita atur seperti ini. Udah kita kembali dan kita kembali pilih di bagian blending dan opacity di kanan paling bawah sini. Lalu kita ke detik 03.05, tambahkan kunci 21 di kiri bawah sini. Lalu kita ke detik 02.07, tambahin kunci lagi 1. Atur jadi 0. Kalau udah kita kembali dan pilih di bagian efek.
tambahkan efek, pilih bagian efek nggak usah deh, pilih di bagian matte mesh atau key yang bagian sini ya. Kalau udah kita pilih di bagian efek luma key yang bagian sini. Lalu kita pilih transisi masuk cahaya. Oke. Kalau dari sini kurvanya ini kita ya kita biarin aja sebenarnya, nggak usah kita ubah lagi. Ini udah pas soalnya. Kalau kita kembali dan ya kita kembali lagi. Nah, oke, kalau di sini tinggal kita klik aja di bagian move and transform di kiri bawah sini lagi dan kita ke detik 03.16, lalu kita pilih tambahkan kunci lagi 1. Lalu kita ke detik 03.26, lalu tambahin kunci lagi 1. Nah, kalau dari sini kuncinya ini kita atur ke bawah kayak gini. Nah, ntar ya, ini nggak kelihatan. Nah, kita atur ke bawah kayak gini ya. Jadi fotonya kita atur ke bawah seperti ini. Semana ya? Segini kayaknya cukup. Kalau udah kita tekan kuncinya, kita geser ke ujung kanan dan kita atur kurvanya di bagian sini seperti ini ya. Ini kita klik lalu atur kayak gini. Dan kalau di sini tinggal kita kembali, lalu kita ke detik 03.12, lalu kita pilih rotasi di bagian sini. Kalau udah kita tambahin kunci dulu 1 dan kita geser ke kanan dikit, tambahin kunci lagi 1 dan atur menjadi minus 30 aja ya, minus 32. Lalu kita tekan kuncinya, geser ke ujung kanan dan atur lagi kurvanya seperti ini dan pilih kurva yang ini dan pilih yang bagian sini, lalu kita klik lambang balik kurva di bagian sini ya. Save. Kalau udah ini udah jadi, ntar dia akan jadi kayak gini. Oke, kalau di sini tinggal kita klik aja foto yang di bagian sini yang di bawah dan pilih di bagian move and transform lagi dan pilih di bagian zoom. Lalu kita ke tengah-tengah antara kunci yang kanan sini sama kunci yang di bagian sini ya. Ini yang sini sama sini. Di detik 03.23. Lalu kita pilih kurva di bagian sini. Nah, di sini kurvanya agak salah ya. Harusnya kita kayak gini. Kita atur dulu jadi semula. Baru yang di sini kita agak giniin. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau dari sini tinggal kita klik foto di bagian sini dan pilih di bagian efek. Lalu kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek ubin bekas dari kita pakai. Lalu ubinannya kita klik dan mirrornya kita on. Kalau udah kita kembali dan tambahkan efek lagi, pilih di bagian efek move and transform dan pilih di bagian efek ombang-ambing. Ombang-ambingnya ini kita klik dan sudutnya ini kita atur menjadi 90 dulu. 90. Nah, ini kalau udah kita tambahkan kunci dulu 1 dan kita tekan kuncinya, geser ke ujung kiri. Tambahkan kunci lagi 1 dan kita atur menjadi minus 90. Minus 90 seperti ini ya. Kalau di sini tinggal kita tekan kuncinya, geser ke ujung kanan. Dan di sini nggak usah kita kasih kurva ya, kita biarin aja. Lalu kita klik frekuensinya dan atur menjadi 0,35. Nah, seperti ini ya. Ini dan untuk sudut-sudutnya kunci kiri itu 90, kunci kanan minus 90. Frekuensinya 0,35 dan magnitude-nya kita atur menjadi 0 dulu. Dan kita tambahkan kunci 1. Ini magnitude-nya kita atur menjadi 0, baru tambahin kunci dulu 1. Kalau kita tekan kuncinya, geser ke ujung kanan, tambahin kunci lagi 1 dan atur menjadi 65. Kalau udah 65, kita tekan kuncinya, geser ke ujung kiri. Dan kita nggak usah atur kurva juga, biarin aja. Lalu kita kembali dan pilih tambahkan efek. Pilih efek blur, lalu cari efek buram gerak. Tambah pengaturan standar aja. Lalu kita ya udah selesai. Ini udah jadi efeknya. Tinggal kita klik titik 3 di kiri bawah sini. Pilih salin efek. Lalu kita kembali dan kita klik foto di bagian sini dan pilih bagian efek. Titik 3 di kiri bawah sini. Tempel efek. Tapi di sini ubin yang di atas ini kita hapus saja. Hapus, geser ke kiri. Nah, kalau udah kayak gini ntar. Tambahan lagi di sini lumakinya kita hapus juga ya, geser ke kiri. Jadi cuma kita efek kayak gini aja.
Oke, kalau kita lanjut aja ke, nah yang di bagian sini udah jadi ya. Kalau udah kita klik foto yang di bagian sini dan kita pilih aja di bagian move and transform di kiri bawah sini. Lalu kita pilih bagian zoom di kanan bawah sini. Kalau udah kita tambahkan kunci dulu 1 dan kita tekan kuncinya geser ke ujung kiri. Dan kalau udah kita ke detik 05.09 tambahkan kunci lagi 1. Lalu kita perbesar seperti ini 05.09 ya detiknya. Perbesarnya dikit aja. Oke. Kira-kira aja guys. Oke, kalau udah kalian perbesar seperti ini tinggal kalian ke detik 05.23 lalu kalian tambahkan kunci lagi 1. Kalau udah kita atur menjadi semula kayak biasa. Dan kita geser ke kiri dikit. Geser kiri dikit sampai detik 05.15. Lalu kita atur kurvanya di bagian sini. Dan atur kurvanya, klik di bagian sini. Ya, bagian sini. Lalu atur kurvanya seperti ini aja. Jadi nggak sampai mentok ya, segini aja. Oke, kalau dari sini tinggal kita geser ke kiri sampai kurvanya berubah. Dan atur kurvanya kurva Z lagi nih bawah sini. Oke, kalau udah ini udah jadi kayak gini ntar. Kalau dari sini tinggal kita klik lagi move and transform. Pilih di bagian rotasi di atas ini. Dan kita detik 05.09 tambahin kunci 1, geser ke kanan dikit, tambahin kunci lagi 1. Lalu kita atur di sini ke minus 30 lagi. Oke, kalau dari sini Kalau di sini kita tekan kuncinya, geser ke ujung kanan dan kita atur kurvanya di bagian bawah sini. Seperti ini ya, kita klik di bagian sini dan atur kurvanya yang ini. Nah, ini kita balik ya kurvanya. Aduh, geser mulu. Ini kita klik di bagian sini untuk kita balik. Nah, kalau udah kayak gini ntar ya. Kalau kita kembali, lalu kita ketik 05.09 lagi. Kembali, pilih di bagian blending dan opacity. Tambahkan kunci 1. Kita atur menjadi 0. Tekan kuncinya, geser ke ujung kanan. Tambahin kunci lagi 1. Masih di detik 05.09 ya. Tambahin kunci 1, lalu atur menjadi 100. Oke, kalau udah kayak gini ntar ya. Dan di sini kita atur aja kurva dari blending dan opacity-nya. Klik kurva di sini. Lalu atur seperti ini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau atur kurva harus di tengah-tengah kunci ya. Dan kita atur di sini kurvanya seperti ini aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Naikinnya dikit aja. Oke, kalau udah ntar kayak gini ya. Oke, kalau di sini tinggal kita ke detik 04.09, lalu kita klik lah membagi di tengah sini. Kalau di sini kita ke detik 04.17, klik fotonya lagi, bagi lagi. Kita bagi-bagi semua fotonya sampai jadi kayak gini ya. Oke, kalau di sini kita ke detik 04.02, lalu kita klik foto di bagian sini. Nah, di bagian sini kalian tetap stay di 04.02 terus aja ya. Klik di bagian efek, tambahkan efek, pilih efek ubin, bakal kita pakai. Ubin ini mirrornya kita on. Lalu kita kembali dan sebenarnya sih kita nggak usah bikin lagi sih ya, ribet. Jadi sebenarnya ini efek yang sama kayak sebelumnya. Kita tinggal hapus dulu ubinnya. Titik 3 di kanan bawah sini, kiri bawah sini, tempel efek. Lumakinya kita hapus saja. Nah, di sini yang membedain efeknya itu cuman ombang-ambing ini ada 2. Dan ombang-ambing yang ini tuh khusus shake doang. Tambahkan efek. Pilih efek ombang-ambing lagi. Ombang-ambing yang paling bawah kita klik. Nah, di sini sudutnya kita atur aja menjadi berapa dulu ya? 155 dulu deh. 155,8. 155,8 sebentar ya. 155,8. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tambahkan kunci 1. Tekan kuncinya, geser ke ujung kiri. Tambahkan kunci lagi 1. Lalu kita atur menjadi 74,8. 74,8 seperti ini ya. Nah, kalau udah di sini kita nggak usah atur kurvanya, biarin aja. Lanjut ke frekuensi. Kita atur di sini frekuensinya menjadi 2,00, tambahkan kunci 1. Tekan kuncinya, geser ke ujung kanan, tambahkan kunci lagi 1. Frekuensinya kita atur menjadi 5,10. 5,10. Tekan kuncinya, geser ke ujung kiri. Jadi kuncian di kanan tadi 2,00, kuncian di kiri 5,10. Kalau udah nggak usah kita kasih kurva lagi, lanjut ke magnitude. Kita tambahkan kunci 1 dan atur menjadi 0. Tekan kuncinya, geser ke ujung kanan,
tambahkan kunci lagi 1, dan atur menjadi 2 berapa ya? 249 dah. 249. Sebentar, 249 seperti ini. Kalau kita tekan kuncinya geser ke ujung kiri, kunci yang di kiri 249, kunci yang kanan 0. Kita klik aja di bagian kurva di bagian sini, dan kita atur kurvanya klik Z yang di sini. Lalu kita naikin seperti ini, dikit aja. Semuanya segini aja kali. Nah, segitu ya. Dan kalau udah ini udah jadi, tinggal kita kembali dan buram geraknya kita klik. Di sini buram geraknya agak-agak kita naikin ya. Kita naikin seperti ini ke 1,50 aja. Kalau kayak gini ntar. Oke, kalau udah jadi ini. Terlihat kayak gini ya. Oke, kalau kita kembali, lalu kita pilih bagian foto di bagian sini ya. Kita klik efek, titik 3 di kiri bawah sini, tempel efek. Lumakinya kita hapus. Lalu kita titik 3 di kiri bawah sini, salin efek. Dan kalau udah kita salin, di sini tinggal kita tempel efeknya sampai sini ya. Sampai ketiga fotonya sampai ujung dah, sampai kita tempel terus. Nah, sini. Oke, kalau udah ketempel semua, dan ya udah kalau udah ketempel semua selesai, tinggal kita tambahkan lagi foto di detik 05.23. Oke, cuy, di sini udah kita tambahin fotonya. Kalau kita perpanjang di sini sampai detik berapa ya? 10 detik. Udah langsung aja sampai 10 detik 10 deh. Kita perpanjang sampai ujung. Kalau udah kita kembali, dan oh ya tadi ada yang lupa dikit ya. Jadi kita ke detik 04.02 yang di bagian foto di bagian sini ya. Kita klik. Di sini klik efek. Yang kurang di sini cuman kita belum naikin ombang-ambing yang paling bawah ini aja. Tekan efek ombang-ambingnya lalu naikin ke paling atas ubin. Nah, udah gitu doang sih sebenarnya. Enggak tahu juga sebenarnya fungsinya buat apa. Tapi ya udah itu aja dah. Oke, kalau dari sini kita ke detik 06.07. Lalu kita pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini, pilih di bagian rotasi di bagian sini. Lalu kita tambahkan kunci 21. Kalau udah kita geser ke kiri dikit, tambahkan kunci lagi 1. Dan atur menjadi minus 30 sama kayak yang tadi. 30. Lalu kita tekan kuncinya geser ke ujung kiri. Dan kita klik kurva yang di bagian sini, atur kurvanya sama kayak tadi. Gini dan gini. Tapi bedanya nggak kita balik. Nah, gini ya. Kalau udah kita kembali, pilih di bagian blending dan opacity kanan bawah sini. Ke detik 06.07, tambahin kunci 1, atur menjadi 0. Tekan kuncinya, geser ke ujung kiri, tambahkan kunci lagi 1, atur jadi 100, dan ya. Di sini kita atur kurvanya seperti ini ya. Kita klik, atur seperti ini. Naikin dikit. Dah. Dan oke, seperti ini ntar kita off dulu. Ntar gini ya. Nah, ya mungkin gitu. Kalau udah kita klik aja fotonya lagi di bagian sini, pilih di bagian move and transform, dan mungkin kita klik lagi rotasinya dan tekan di sini, tekan kunci bagian sini, agak-agak kita tekan, habis itu kita agak-agak geser ke kanan dikit. Nah, segini aja kali. Ya segini. Biar kelihatan aja sih ya sebenarnya transisinya. Soalnya kalau di sini kurang berasa gitu. Jadi kita agak panjangin. Oke, kalau udah kayak gini ntar. Dan ya, kalau di sini tinggal kita ke detik 06.07, lalu kita pilih bagian move and transform dan pilih bagian zoom kanan bawah sini, tambahkan kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kiri, lalu kita ke detik 07.06, tambahkan kunci 1 lagi. Dan kalau dari sini kita kembali dulu. Kita ke detik 07.21, lalu kita bagi fotonya. Lanjut lagi kita ke detik 07.06, klik fotonya, move and transform ke bagian zoom kanan bawah sini. Nah, di bagian detik 07.06 ini kita tekan kunci yang di bagian sini, geser ke ujung kanan, tambahkan lagi kunci 1, lalu kita besarin seperti ini. Dikit aja ya sama kayak tadi. Oke, kalau udah kita atur kurvanya seperti ini dan atur kayak gini. Nah, udah ya. Oke, kalau udah kita klik lagi fotonya, move and transform, dan pilih bagian zoom kanan bawah sini. Kita ke detik 07.12, lalu kita pilih kurva di bagian sini. Nah, yang ini kita atur ya kurvanya di bagian sini dan kayak gini. Nah, udah ini doang. Udah kayak gini dah.
Oke, kalau di sini tinggal kita klik lagi fotonya dan ke detik 07.06 blending dan opacity dan atur dulu ini menjadi 0. Lalu kita tekan kunci di bagian sini, geser ke ujung kanan. Ntar kalau misalkan kalian atur jadi 0, udah otomatis ketambah kuncinya ya. Jadi kalian nggak usah heran kalau misalkan tiba-tiba ada kunci. Soalnya kita udah tambahin kunci di sini. Kalau udah kita tambahin lagi kunci 1 di detik 07.06, atur jadi 100. Dan ya, selesai. Ntar jadi kayak gini deh. Oke, kalau udah kita tambahin lagi blending dan opacity, lalu pilih di bagian kurva di sini. Nah, kalau kurva yang tadi kan kayak gini ya. Tapi sekarang kita bedain jadi kayak gini. Nah, kalau udah deh jadi. Oke, lanjut aja. Kita tinggal kasih efeknya aja ke detik 06.07, klik fotonya, lalu bagi. Ini sama kayak tadi ya, kita bagi-bagi semua fotonya. Kalau dari sini, nah ini kan bolong satu ya. Kita tekan bagian kosong dari sini. Lalu kita naikin ke paling atas di sini ya. Nah, kalau udah paling atas ini biar lebih kelihatan rapi aja sebenarnya proyeknya. Oke. Kalau udah jadi seperti ini tinggal kita tambahin aja efek-efeknya ya. Sebelum kita tambahin efeknya kita ke detik 06.07 lalu kita klik foto di bagian sini. Ini kita pengen balik fotonya ya. Titik ketiga di kanan paling atas dan pilih balik secara horizontal. Oke. Kalau kita ke detik 06.28 klik fotonya balik lagi. Oke, kalau udah kayak gini ntar. Sip. Kalau dari sini tinggal ya kita klik lagi foto di bagian sini. Pilih bagian efek dan kita klik titik di kiri bawah sini. Lalu pilih salin efek. Kalau udah kita kembali dan ya kita tempel di foto yang di bagian sini. Pilih bagian efek, titik 3 di kiri bawah sini, tempel efek. Di sini ombang ambingnya kita klik. Pilih titik 3 di kanan paling bawah sini. Pilih atur ulang ke default. Dan sudutnya ini kita atur menjadi 90. 90 seperti ini ya. Dan frekuensinya atur menjadi 1,50. Magnitude-nya kita klik dan atur menjadi 0 dulu. Nih ya, sudutnya 90, frekuensinya 1,50, magnitude-nya 0. Tambahkan kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kanan. Tambahkan kunci lagi 1, atur menjadi 401. 401 seperti ini. Tekan kuncinya geser ke ujung kiri, atur kurvanya klik seperti ini dan kayak gini. Kalau udah kita kembali dan klik lagi tambahkan efek, pilih efek ombang ambing bekas yang kita pakai dan ombang ambingnya ini kita tekan naikin ke atas. Intinya sekarang ini setiap kita tambahin efek selalu kita naikin ke atas ya. Efek ini selalu kita naikin ke atas. Misalkan kita habis tambahin efek, tekan efeknya lalu kita naikin ke atas terus. Intinya gitu terus ya. Burung reaktor selalu paling bawah. Tekan kita klik efek ombang ambingnya dan di sini ombang ambingnya sudutnya kita biarin. Frekuensinya naikin sampai 9,00. Frekuensinya naik sampai 9 dan magnitude-nya kita klik atur menjadi gini ya. Sudutnya 45, frekuensinya 9. Magnitude-nya atur menjadi 0. Tambahkan kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung biasa. Dan kita tambahkan kunci lagi 1. Lalu kita atur menjadi 500. Ntar ya 500. Nah seperti ini. Kalau udah kita tekan kuncinya geser ke ujung kiri, lalu kita atur kurvanya seperti ini. Lalu kita atur seperti ini dan kayak gini. Seperti ini. Oke. Ini ntar. Mungkin kurang maju. Nah ini. Kalau kita kembali dan kita tambahkan efek lagi. Pilih efek move and transform, pemindahan acak yang ini ya. Kalau kita klik efek, kita tekan dulu efek pemindahan acaknya naikin ke atas bergerak. Pemindahan acaknya kita klik. Di sini magnitude-nya kita atur menjadi 0 dulu. Nah, di sini ya. Kita ke tengah-tengah fotonya dulu yaitu detik 06.00. Tambahkan kunci 1. Kalau udah di sini kuncinya kita atur menjadi 150. Tekan kuncinya geser ke ujung kiri. Tambahin kunci lagi 1. Tekan kuncinya geser ke ujung kanan. Lalu di kunci yang tengah ini kita tambahin lagi kunci dan atur menjadi 0. Jadi kunci yang kanan itu 150, kunci kiri 150, kunci tengah 0. Kalau udah kita geser ke kiri,
ke tengah-tengah antara kunci kiri sama kunci tengah. Lalu kita atur kurvanya. Dan ya kayak biasa kurvanya tuh selalu kayak gini ya. Klik dan kayak gini. Ini ya kunci yang pertama. Kalau kita geser ke kanan sampai kurvanya berubah dan atur kurva yang ini dan seperti ini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Oke, kalau udah kita ke tengah-tengah kuncinya lagi yaitu detik 06 titik 00, kembali dan lu pilih evolution. Di sini evolutionnya kita atur menjadi 0,70. Dan di sini seatnya kita klik, atur menjadi 2,00 dulu. 2,00 dan kita tambahkan kunci 1, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, tekan kuncinya geser ke ujung kanan, dan yang di tengah-tengah ini kita tambahin lagi kunci dan atur menjadi 0. Nah gini ya, lalu kita geser ke kiri, kita klik kurva di bagian sini dan pilih di bagian sini, tapi biasanya kan kayak gini, tapi enggak ya. Kalau ini kita atur seperti ini. Nah udah segitu doang. Lalu kita pilih seperti, kita geser ke kanan sampai kurvanya berubah dan atur kurvanya, klik di bagian sini dan seperti ini. Nah udah gitu doang sebenarnya. Tinggal kita kembali, lalu kita ke detik 06.00 lagi. Intinya kita di sini tetap stay di tengah karena masih ada efek guncang otomatis. Kembali, tambahkan efek, pilih move and transform, lalu tambahin efek guncang otomatis yang di bagian sini kanan atas. Oke, kita pilih pengaturan standar aja, lalu kita pilih tekan guncang otomatisnya, naikin ke atas bergerak. Guncang otomatisnya kita klik dan magnitude-nya kita atur dulu menjadi 161. Kayak biasa di sini magnitude-nya tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kanan, tambahin kunci lagi 1, tekan kuncinya geser ke ujung kiri. Lalu di tengah-tengah ini kita tambahin lagi kunci dan atur menjadi 0. Di sini kita geser ke kiri dan pilih kurva di bagian sini dan atur kurvanya seperti ini. Kalau udah kita geser ke kanan sampai kurvanya berubah dan atur kurvanya seperti ini. Kalau udah kayak gini dong ya. Oke, kalau udah kita ke detik 06.00 lagi, kembali lalu kita pilih frekuensi, tambahkan kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kiri, tambahin kunci lagi 1, tekan kuncinya geser ke ujung kanan, yang di tengah atur menjadi 0. Kayak biasa lagi kurvanya sama, geser ke kiri, atur kurvanya seperti ini, geser ke kanan, atur kurvanya seperti ini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Intinya selalu kayak gitu aja guys ya kurvanya. Kayak gini sama kayak gini, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Lalu kita ke tengah, kembali, lalu kita pilih evolution dan atur menjadi 0,70. Oke, kalau di sini kita lanjut ke seat. Seat ini sama kayak pemilihan acak ya, 2,00 dulu kita atur. 2,00. Tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kiri, tambahin kunci lagi 1, tekan kuncinya geser ke ujung kanan, tambahin lagi di tengah dan atur jadi 0. Dan ya sama lagi kurvanya, geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini lagi. Tekan geser ke kanan kayak gini lagi. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua kayak gini lah. Sama ya guys ya. Oke, kalau udah seperti ini dia. Dan kita kembali dan kita klik titik 3 di kanan sebelah tong sampah dan kita pilih gandakan. Oke, kita tekan guncang otomatis yang paling bawah, naikin ke buram gerak. Dan buram gerak ini kita klik, naikin sampai 1,10. Udah. Oke. Kalau udah kita kembali dan klik titik di kiri bawah sini salin efek, dan kalau udah kita tempel ke semua foto yang ada di sini. Sini aja ya. Kalau yang ini nggak usah nih, yang masih belum kita edit. Kita ntar aja. Tempel di sini, tempel di sini, tempel di sini, dan tempel di sini. Oke, kalau udah kayak gini dah. Seperti ini ya. Dan kalau udah kita ke detik 08.04, klik fotonya, blending dan opacity kanan bawah sini, tambahkan kunci 1, atur menjadi 0, tekan kuncinya geser ke ujung kiri, tambahkan kunci lagi 1, dan atur jadi 100, geser kiri dikit, atur kurvanya seperti ini, dan naikin dikit. Oke, kembali dan ya udah kita kembali lagi. Move and transform, pilih di bagian sini, zoom ya, salah. Kok ke bagian sini sih, ke bagian zoom sini. Lalu kita tambahkan kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kiri. Lalu kita ke detik 09.04, tambahkan kunci 1. Kalau udah kita tekan kuncinya geser ke ujung kanan, tambahkan kunci lagi 1.
kita atur menjadi zoom seperti ini. Geser ke kiri, atur kurvanya di bawah kunci seperti ini. Geser ke ujung kanan, atur kurvanya kayak gini, tapi bedanya ini kita atur seperti ini. Oke, kalau udah jadi seperti ini dah. Oke. Dan ya, kalau kita klik lagi fotonya, pilih di bagian blending dan opacity kanan bawah sini. Ketik 09.18, tambahkan kunci 1, geser ke kanan dikit, tambahkan kunci lagi 1, atur jadi 0, tekan kuncinya, geser ke ujung kanan, dan ini juga kita atur kurvanya sama kayak tadi, seperti ini dan ini. Udah kayak gini dah. Mungkin kita aturnya kayak gini aja kali ya, sampai full. Nah ya, kurva yang blending dan opacity ini yang di paling ujung tadi kita terus kayak gini aja. Soalnya kalau kayak gini kayaknya terlalu kurang deh. Kita langsung fullin aja. Seperti ini deh. Oke. Kalau di sini tinggal kita ya langsung aja kita bagi-bagi fotonya. Dan oke, kalau dari sini tinggal kita salin efek yang di bagian sini nih. Kita klik fotonya, pilih di bagian efek, titik di kiri bawah sini, salin efek. Dan tinggal kita tempel ke foto detik 07.21, kita klik foto di bagian sini, efek titik di kiri bawah sini, tempel efek. Dan buram geraknya kita naikin sampai 2,00 ya. 2,10 aja deh, 2,10. Kembali, lalu kita pilih bagian lambang layer di kanan sini, di sebelah lambang panah. Pilih salin satu layer termasuk gaya. Kembali, kalau di sini kita tekan layer yang dari sini nih sampai ujung situ tuh. Kita tekan, tapi tekannya di bagian sini. Nah, yang ini ya. Jadi kita tekan sampai dua warna hijau seperti ini. Lalu kita pilih semua layernya kayak gini. Lalu kita pilih lambang di sebelah lambang panah kanan sini. Pilih tempel gaya, tapi klik dulu di bagian sini. Nah, ini ya. Lalu kalau di sini kita off semuanya, yang ini kita off, yang ini kita off, yang ini kita off, yang ini kita off. Kecuali di bagian efek ini. Ini kita off semua. Jadi ini tuh lambang efek ya. Kalau kita tempel sini. Sip. Dan kalau udah ini udah jadi, terlihat jadi seperti ini. Oke, kalau udah jangan dari awal jangan seperti ini. Oke, kalau udah ini udah jadi, tinggal kita tambahkan sedikit penghias lah ya. Kita klik lambang plus di kanan bawah sini. Dari detik 00 ya, kita ke detik 00 dulu. Lalu kita pilih persegi di kiri bawah sini. Kalau kita langsung ke ujung sini dan pilih perpanjang. Oke, kalau udah kita ke detik mana aja, yang penting ada gambar warna putih, ya intinya gambar orang kayaknya gini lah ya. Gambar anime kalian ini. Biar kelihatan aja, soalnya kita mau ubah warnanya ini menjadi warna hitam. Color dan fill, ubah warna jadi warna hitam. Kembali, lalu kita pilih move and transform di kiri bawah sini. Zoom di kanan bawah sini, kita besarin sampai mentok kayak gini. Kalau udah kita pilih position yang di atas ini dan kita atur naikin ke atas sampai fotonya hilang sampai perseginya di kayak gini ya. Lalu di sini nih kita sisain dikit ya. Nah, sisain dikit di sini. Sisain dikit ya semana ya. Kalian perhatiin aja layar editan gue ini. Kalian atur sisain segini aja paling ya. Oke. Kalau udah kalian sisain seperti ini, tinggal kalian tambahkan kunci 1 di detik, bentar ya. Di detik 04.09, tambahkan kunci 1. Lalu kita ke detik 03.26, tambahkan kunci lagi 1. Atur kita naikin ke atas gini sampai persegi yang warna hitam itu hilang. Nah, gini ya. Dan kalau udah kita geser ke kanan, atur kurvanya di bagian sini. Atur seperti ini dan naikin dikit aja. Udah kayak gini ya. Oke. Kalau udah kita kembali dan kita ke detik 05.09, lalu tambahkan kunci lagi 1. Ke detik 05.23, lalu tambahkan kunci lagi 1. Lalu kita naikin ke atas lagi seperti ini sampai perseginya menghilang. Geser ke kiri,
atur kurvanya seperti ini dan atur kayak gini. Oke, kalau udah seperti ini, dan ntar kalau udah lanjut aja kita tambahin lagi di detik 07.21 tambahin kunci 1, ke detik 08.04 tambahin lagi kunci 1, dan kita naikin seperti ini. Dikit aja naikinnya, nggak usah banyak-banyak. Kalau dari sini kita geser ke kiri, lalu atur kurvanya seperti ini. Gini aja ya. Kalau kita kembali dan kita ke detik 09.04 tambahin kunci 1, ke detik 09.18 tambahin kunci 1, atur ke atas seperti ini sampai menghilang. Dan kalau udah kita geser kiri, atur kurvanya seperti ini. Dan atur kayak gini ya. Oke, kalau udah seperti ini ntar ya. Kalau udah kita kembali, dan ini untuk layer yang di bagian sini udah jadi. Oke, kalau di sini tinggal kita klik aja persegi panjangnya dan pilih di bagian border bayangan. Lalu di sini stroke-nya kita on dan kita atur menjadi berapa ya? Taruh deh, sebelum kita atur stroke-nya, kita atur dulu warnanya di bagian sini. Atur warnanya jadi warna putih dan kita kembali. Nah, baru kelihatan nih. 7,0 aja ya, 7,0 udah cukup. Lalu kita pilih bayangan yang paling bawah sini. Bayangannya kita on, lalu kita atur menjadi 10. Oke, kalau dari sini ini udah jadi, kita kembali. Lalu kita klik lagi di sini persegi panjangnya, pilih pilih gambar layer di kanan sebelah lampu panah ini. Pilih gandakan satu layer. Lalu kita pilih yang paling atas ini, pilih bagian move and transform, titik 3 di kiri paling bawah sini. Atur ulang lokasi. Nah, kalau dia akan jadi warna hitam seperti ini. Lalu kita turunin ke bawah. Nah, sampai jadi kelihatan kayak gini ya. Kalau udah kita atur lagi sama kayak tadi, nah mungkin seperti ini cukup. Oke, kalau dari sini tinggal kita ke detik 04.09 tambahin kunci. Nah, di sini tinggal kita lakuin cara yang sama kayak tadi, tapi bedanya kita atur ke persegi yang bawah sini ya. Kalau dari sini tinggal kita ke detik 03.26 lalu tambahkan kunci 1. Atur ke bawah seperti ini. Dan untuk kurvanya kita geser kanan. Atur kurvanya di bawah sini seperti ini dan kayak gini. Oke, tak seperti ini. Kalau kita kembali, lalu kita ke detik 05.09 tambahin kunci 1. Ke detik 05.23 tambahin kunci lagi 1. Kita kecilin seperti ini. Geser ke kiri, atur kurvanya seperti ini. Kalau kita kembali, lalu kita tambahin lagi kunci di dekat detik 07.21 tambahin kunci. Detik 08.04 tambahin kunci, lalu kita naikin ke atas seperti ini. Geser kiri, atur kurvanya seperti ini. Kalau kita kembali, lalu kita ke detik 09.04 tambahin kunci 1. Kita ke detik 09.18 tambahin kunci 1, atur jadi seperti ini. Geser kiri, atur kurvanya seperti ini. Dan ya, kalau udah ini udah jadi, tinggal kita kembali dan kita tekan di bagian kiri sampai di warna hijau. Lalu kita pilih dua persegi panjang ini dan jadikan grup di kanan paling atas yang udah aku tandain ya. Kita kalian klik, lalu dia akan jadi grup 1 seperti ini. Kalau udah dia akan jadi seperti ini. Oke. Kalau dari sini dan udah selesai, tinggal kita kasih coloringnya aja. Kita ketik 00.00 lalu kita pilih persegi di kanan lambang plus di kanan paling bawah, pilih lambang persegi di kiri paling bawah sini. Titik 3 di kanan paling atas, isi area komposisi. Dan kalau udah oke, jadi kita klik aja persegi panjangnya, lalu kita pilih bagian efek, tambahkan efek. Jadi kita pilih aja bagian lainnya, lalu kita pilih salin latar belakang. Kalau kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi. Di sini kita pilih di bagian efek blur, lalu kita pilih efek pertajam di bagian sini. Dan kalau sini pertajamnya kita klik dan kekuatannya atur menjadi 0,40. 0,40 seperti ini dan radiusnya naikin sampai 1,5. Kalau kita kembali dan kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian efek distorsi atau warp. Kita pilih di bagian efek lengkungan gelombang yang di bagian sini ya. Kita pilih efek lengkungan gelombang.
Dan kalau sini kita kembali, lalu kita perpanjang sampai akhir. Kali di bagian sini ya guys ya. Karena di sini kita bakal tambahin kunci, jadi kita harus langsung perpanjang sampai akhir. Lalu pilih bagian efek, lalu kita klik di bagian efek lingkungan gelombangnya. Di sini tahapnya kita tambahkan kunci 1. Tekan kuncinya geser ke ujung kiri dan kita langsung ke paling ujung seperti ini. Tambahkan kunci 1 lagi dan atur menjadi 10,0. 10,0 seperti ini guys ya. Dan kalau kita tekan kuncinya geser ke ujung kanan, gak usah kita kasih kurva. Lalu kita pilih bagian sudut dan atur menjadi 5, sorry guys. Dan atur menjadi 57,0. Sudut 57,0. Oke. Nah, kalau udah jaraknya kita atur menjadi 9,5. 9,5. Dan magnitude-nya kita atur menjadi 0,3. Ya 0,3. 0,3. Dan kalau udah sudut warpnya kita atur jadi 30. 30. Oke, kalau kita kembali dan kita klik lagi lingkungan gelombangnya, pilih titik 3 di kanan sebelah lambang tong sampah, pilih gandakan. Lingkungan gelombang yang paling bawah kita klik. Di sini tahapnya sama sudut warpnya kita biarin aja. Kita bakal mainin di bagian sudutnya, jaraknya dan magnitude. Untuk sudutnya ini kita atur menjadi 153,5. 153,5. 153,5. Nah, ini ya. Dan untuk jaraknya kita atur jadi 11. 11,0. Dan magnitude-nya naikin sampai 0,5. Nah, seperti ini ya. Udah, kita gini doang. Dan kalau udah tinggal kita kembali, ini udah jadi di bagian persegi pertama. Dan kita kembali, dan biasanya CC itu kan pakai ini ya. Coloring itu biasa pakai blending, tapi kalau ini enggak ya. Kita nggak usah pakai blending ke semua persegi. Lalu kita klik lambang pas tengah di kanan bawah sini. Pilih di bagian persegi di kiri bawah sini, lalu kita titik 3 di kanan paling atas, isi area komposisi. Di sini simpel aja, kita perlu 3 efek doang. Efek, tambahkan efek, salin latar belakang bakal kita pakai. Kembali, lalu kita tambahkan efek lagi, pilih efek warna dan cahaya paparan atau gamma. Lalu paparan atau gamma kita klik. Di sini paparan atau gamanya doang yang kita ubah ya, menjadi 1,750. 1,750 seperti ini. Dan kalau kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian efek warna dan cahaya, lalu pilih kecerahan atau kontras. Yang di bagian mana ya? Kecerahan atau kontras. Nah, ini ya. Oke, kalau di sini tinggal kita klik kecerahan atau kontrasnya dan atur menjadi -5 seperti ini. Dan untuk kontrasnya atur menjadi +15. Kalau kita kembali dan kita kembali, udah 3 efek doang. Kembali dan ini dia persegi terakhir. Kita tambahin. Dan titik 3 di kanan paling atas, isi area komposisi. Dan pilih di bagian efek, tambahkan efek, salin latar belakang. Kembali, tambahin efek lagi, warna dan cahaya. Lalu kita pilih hamparan atau gradient yang di bagian sini ya. Kalau udah di sini kita klik hamparan gradiennya, warna satunya kita klik. Kita ubah jadi warna putih. Lalu kita pilih efek warna 2-nya, jadi warna hitam. Kalau kita kembali dan pilih sudut ya yang offset. Nah, offset ini. Lalu kita pilih di bagian Y yang ini. X-nya kita biarin aja, kita pilih di bagian Y. Y-nya kita ubah menjadi 200. Kok X-nya sih? Ya nih, Y-nya 200. 200. Oke, sampai seperti ini ya. Kalau udah kita lanjut ke bagian skala. Skalanya nih atur menjadi 0,73. 0,73. Nah, gini. Alpanya kita atur menjadi 91,2. 91,2. Dan kalau udah kita kembali, kalau udah kita tambahkan efek lagi dan pilih di bagian paparan atau gamma bekas kita pakai. Paparan atau gamma kita klik. Di sini exposure-nya atur menjadi 0,1 seperti ini aja. Dan kalau udah gamanya kita atur jadi 0,500. Nah, kalau dari sini tinggal kita klik di bagian kembali, tambahkan efek lagi, pilih efek pertajam. Pertajamnya kita klik dan kekuatannya atur menjadi 0,72. Dan untuk radiusnya ini sama aja ya, nggak usah kita ubah-ubah lagi. Kembali, lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian warna dan cahaya, saturasi atau semangat. Yang di bagian sini.
Oke, kalau di sini kita pengaturan standar dan saturasinya ini kita atur menjadi plus 25. Plus 25. Oke, dan vibransinya kita atur jadi 1,00 aja. Oke, kalau dari sini kita lanjut ke bagian hamparan gradient ya. Ini kita ada yang lupa ya. Kita lupa ganti mode blendingnya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya kayak gini doang. Kita pilih mode blendingnya ini dari hamparan gradient jadi multiply. Dan kalau udah ini udah jadi, tinggal kita kembali. Nggak usah kita balik-balik lagi. Ya, nggak usah kita balik-balik lagi. Tinggal ini tuh persegi panjang 3 sama 2-nya. Kita klik. Kok nggak sih, nggak barengan. Kita yang persegi panjang 3 dulu. Pilih bagian movement transform. Zoom di kanan bawah sini. Ini kita besarin dikit aja, dikit. Nah segini aja. Nggak perlu sampai besar banget, dikit aja. Intinya biar, karena kalau misalnya kita nggak besarin, di sini tuh ada kayak bekas-bekas kecil tipis gitu lah. Intinya jadi kurang bagus dari coloringnya. Makanya kita besarin dikit. Dan persegi panjang 2-nya juga sama. Movement transform, zoom, besarin dikit. Oke, kalau udah kita kembali, tekan di bagian sini sampai warnanya jauh. Pilih persegi panjang 3 sama 2-nya. Perpanjang sampai akhir, klik di bagian sini. Dan oke, kalau udah, ini udah jadi ya. Tinggal kita tambahin, ya mungkin tambahin watermark ya. Seperti ini. Set. Habis itu kita pilih ini. Ini. Sampai 10. Yang ini di skip aja sih sebenarnya. Nggak usah dilihat ya guys ya. Oke, ini tinggal perpanjang dan taruh di sini. Dan oke, udah jadi. Di sini kalau udah tinggal kita ekspor aja ya. Klik di bagian ekspor kanan atas, lalu kita pilih bagian ekspor. Dan ya, mungkin segitu aja dulu tutorial kita hari ini. Dan ya, tutorialnya udah selesai. Udah lama mungkin nggak bikin tutor, kebanyakan ngupload IMV. Dan mungkin gue bakal tutorial IMV nextnya. Bakal lama sih sebenarnya, cuman kita bakal bikin yang itu aja, yang pakai DJ Rino semalam. Simple tapi bagus juga. Oke, mungkin segitu aja tutorial kita hari ini. Dan ini requestan game share yang dari kemarin ada yang request game share ya sebenarnya, tapi nggak dibuat-buat, jadi ya ini sekarang udah di game share-nya. Dan sorry juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin kalian bisa komentar aja kalau misalkan ada yang kurang jelas. Dan saya Gabriel Peter mengucapkan terima kasih. Ditinggalkan explore, akan simpan aja ya.